صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلي ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين يقول جل وعلا في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan Tuhanmu Allah telah memberi wahyu, memberi ilham kepada kawanan lebah agar lebah-lebah itu mengambil gunung-gunung, bukit-bukit, pohon-pohon dan bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal. Lalu lebah-lebah itu makanlah dari semua tumbuh-tumbuhan, dari semua tanaman. Lalu ikutilah jalan yang telah dibentangkan oleh Tuhanmu. Maka keluar dari perutnya minuman dengan berbagai macam warna. Pada minuman itu ada syifa, kesembuhan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau memikirkannya. Surat An-Nahl, surat Lebah, surat ke-16 ayat 68 dan 69. Yang kita muliakan Ustaz Arwin, Ketua Yayasan dan jajaran, begitupun di perguruan Ustaz Donis dan kawan-kawan para kepala, para waka dan ustaz-ustazah yang berkesempatan hadir dalam briefing gabungan di hari ini di Kamis pertama bulan Desember. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah memudahkan kita bisa bertemu. Semoga Allah terus memberi kita taufik, hidayah dan bimbingannya, dan kita berada selalu di dalam atau di atas jalannya. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala kebaikan. Tidak ada peluang untuk beramal soleh melainkan beliau terus membimbing dan mengingatkan umatnya untuk mengikutinya. Dan tidak ada pula peluang terjadinya kesalahan dan kekhilafan. Beliau mengingatkan agar kita mau meninggalkannya. Semoga Allah jadikan kita sebagai umat beliau, pengikut beliau, dan beliau berkenan untuk bersama dengan kita pada hari kiamat. Ustaz dan ustazah yang mulia, ayat tadi bagian dari Al-I'jazul Ilmi. Dalam kaedah tafsir ada namanya
al-i'jazu al-ilmi fil Quran. Ayat-ayat yang terkait dengan mukjizat secara ilmiah di dalam Al-Quran. Dia disebut mukjizat. Quran sendiri adalah mukjizat. Tapi i'jaz ilminya, kemukjizatan ilmiahnya, karena memang ada hal-hal yang luar biasa ditemukan di zaman ini dari nilai-nilai ilmiah, padahal sejak dari dahulu kala ketika Al-Quran diturunkan, nilai-nilai itu pasti sudah ada. Ini tentang kehidupan makhluk yang kecil tetapi sangat luar biasa. Allah menggambarkan bagaimana makhluk yang kecil ini dari awalnya sampai kemudian sampai pada ujungnya. Bagaimana Allah mendesain lebah itu sehingga lebah itu tidak pernah keluar dari ketentuan Allah. Sehingga Allah katakan wa auha rabbuka ilan nahli, Tuhanmu telah berwahyu, memberikan wahyu, mewahyukan kepada kawanan lebah, serangga yang bernama lebah. Ini wahyu. Jadi lebah itu enggak pernah keluar dari aturan Allah. Bagaimana Allah menciptakan pola hidupnya dari awal sejak dia diciptakan, lalu di mana yang dia mesti tinggal, apa yang dia makan, lalu nanti pada ujungnya apa yang dia hasilkan. Masya Allah, dia enggak pernah baca Quran, dia enggak pernah baca hadis, tapi Allah mengilhamkan wahyu itu kepadanya. Dan ketika dia berada dalam bersama wahyu, maka dari awal dia konsisten dengan aturan Allah itu, pada ujungnya Allah katakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Kita enggak pernah menemukan kecuali lebah itu tinggal di 3 tempat itu saja. Anittakhidhi minal jibali buyuta, jadikanlah bukit-bukit itu sebagai rumah tempat tinggal. Kalau orang pergi ke bukit, ke hutan, sering ketemu dengan lebah. Wa minasyajari, dan pohon-pohon. Kita ke kebun ketemu ada pohon rambutan, ada pohon mangga, ada pohon durian. Di situ dia tinggal. Wa mimma ya'risun, dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Dia enggak pernah baca Quran ini. Dia enggak pernah tahu bagaimana Nabi mengibaratkan orang-orang beriman itu seperti lebah, tapi lebah-lebah itu enggak keluar dari aturan itu. 3 itu tempatnya. Dia tinggal di gunung, di hutan, di bukit, dia tinggal di pepohonan, dan dia kemudian tinggal dalam bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Ketika dia makan, dia enggak pernah makan kecuali yang Allah tentukan juga. Thumma kulli min kulli thamarat, makalah dari buah-buahan, dari saripati bunga. Enggak pernah makan yang kotor-kotor. Dia hanya makan yang terbaik. Fasbuki subula rabbiki dzulula, dan berjalanlah. Kalau kita baca sejarahnya atau pengetahuannya, lebah itu bisa tinggal bersarang dalam satu tempat di sebuah rumah atau di sebuah pohon, dan dia keluar dari rumahnya sampai 7 kilo untuk mencari makan. Dan dia tidak tinggal sehari di situ, tidak sepekan di situ, bahkan mungkin berbulan-bulan tinggal di situ. Dia ada yang bekerja hanya untuk bertelur, hanya untuk memproduksi, dan ada yang bekerja untuk mencari makanan. Yang mencari makanan ini tidak pernah keluar dari jalan yang telah Allah tetapkan untuk dia. Kemana dia pergi, itu jalan yang selalu dia tempuh, dan itu juga jalan yang dia tempuh ketika dia pulang. Jadi enggak pernah tersesat. Dan ketika dia berjalan, dan ketika dia hidup, dan ketika dia makan, apa yang terjadi? Maka dia memproduksi makanan dan minuman yang paling lezat, yang paling dibutuhkan oleh umat manusia. Apa maknanya ini? Orang tidak akan pernah benar-benar produktif kalau orang tidak mau ikut aturan Allah. Orang tidak akan pernah benar-benar selamat kalau dia tidak pernah benar-benar mau ikut aturan Allah. Dia mirip, hampir ya, punya kesamaan dengan lalat.
Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran juga tentang lalat. Ketika Allah abadikan di surat Al-Hajj 73, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah dipaparkan kepada kalian perumpamaan, maka perhatikanlah dengan seksama. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya kalian orang-orang musyrik yang menyembah dan bermohon kepada selain Allah, meminta kepada berhala, kepada selain Allah, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu, lan yakhluqu dubaban wala wistama'ulah. Kawanan lalat berapapun banyaknya, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidak akan mampu bahkan menciptakan seekor lalat. Ini dunia sudah berkembang, pengetahuan sudah sangat luar biasa. Beberapa puluh tahun yang lalu konon orang-orang Rusia itu, para pakarnya penasaran, masa sih menciptakan lalat saja nggak bisa? Lalu pakar-pakar Rusia itu kemudian merancang bagaimana melahirkan seekor lalat. 10 tahun para ahli itu berkumpul, 20 tahun ahli itu berkumpul, hasilnya apa? Kita menyerah, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Yang menarik bukanlah sekedar tentang bagaimana orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidak mampu menciptakan seekor lalat, tapi yang paling menarik patut diambil sebagai pelajaran adalah apa kerjanya lalat, yang berbeda dengan kerjanya lebah. Wa in yaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu merampas dari orang yang menyembah selain Allah itu sesuatu, apa yang dirampas oleh lalat? Mungkin makanan kita dirampasnya, mungkin minuman kita dirampasnya, mungkin kesehatan kita dirampasnya. Bahkan dia dulu menjadi salah satu penyebab kematian yang sangat besar karena penyakit. Wa in yaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min. Andai lalat itu merampas dari orang-orang yang menyembah selain Allah itu sesuatu, la yastanqidhuhu min, orang tidak bisa mengambilnya kembali. Manusia ketika dia mencopet, ketika yang dia dapatkan itu dia larikan, mungkin hilang. Tapi ketika ada orang yang menemukan pencopet, barangnya enggak berubah. Ketika ada orang maling mencuri sesuatu, dia bawa hasil curiannya. Tapi ketika ada orang maling yang tertangkap, yang dia curi itu enggak berubah. Tapi lalat, yang dia ambil sekejap itu langsung berubah. Wa in yaslubhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min. Ketika lalat itu merampas sesuatu, maka ketika dia hinggap dalam makanan atau minuman, maka dia mengeluarkan enzim yang langsung merubah wujud atau zat kimia yang ada dalam makanan yang dia makan, sehingga dalam hitungan detik itu sudah berubah kimiawinya. Apa wataknya? Yaslubhumudz dzubab. Apa watak dari lalat? Merampas, mengambil, destruktif, negatif. Beda dengan lebah. Apa wataknya lebah? Dia produktif, dia memberi, dia memberikan banyak manfaat kepada manusia. Maka tidak heran Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, mathalul mu'minina kamathalin nahlah. Orang beriman itu seperti seekor lebah. Seperti lebah. Idza akalat thayyiba. Ketika orang mukmin itu makan, maka bagaimana lebah makan? Dia tidak makan kecuali yang baik. Wa idza wada'at thayyiba. Lebah ketika meletakkan sesuatu, produksi sesuatu, tidak memproduksi kotoran, tapi dia memproduksi thayyiba yang terbaik. Wa idza waqa'at ala 'udin lam tuksirhu. Nabi katakan bila dia hinggap di ranting, tidak merusak, tidak mematahkan, tidak mengganggu. Maka Ustaz saya yang mulia, seperti wasiat Nabi atau pesan para sahabat, kun nahlah, jadilah seperti nahlah, wala takun kadzubabah, dan jangan pernah jadi seekor lalat.
Maka dimanapun kita hidup, maka yang paling penting adalah setiap orang mesti berazam. Lalat tadi sudah disetel oleh Allah. Dia sudah insting, sudah otomatis. Jadi kalau kita ibaratkan lalat atau lebah itu sudah seperti malaikat. Malaikat itu tidak pernah punya hasrat keburukan, enggak pernah. Tidak pernah, walaupun dia marah, walaupun dia menyiksa manusia, itu bukan karena buruknya, tapi itu karena taatnya kepada Allah. Lebah ini dia enggak pernah baca, tapi Allah sudah setel dia. Padahal dia lebah. Beda dengan malaikat. Maka pertama, betapa pentingnya bagi kita tempat hinggap, tempat tinggal, tempat singgah. Itulah dulu bagaimana para ulama, para sahabat memilih tinggal bersama orang-orang baik. Bagaimana kalau beli rumah di tempat orang-orang baik, kalau bagaimana kontrak rumah di tempat orang-orang baik. Kenapa? Karena produktivitas kita itu berawal dari tempat tinggal kita. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa binasyajari wa mimma ya'rishun. Kemudian makanan kita, jangan biarkan makanan yang masuk ke mulut kita ini hal-hal lebih dari sekedar haram sudah pasti, tapi hal-hal syubhat. Karena hal-hal syubhat itu mengganggu, dan pada ujungnya ketika ada orang terbiasa dengan hal-hal syubhat, maka dia akan nyerempet kepada hal-hal yang sedikit haram. Dan ketika orang kemudian terbiasa dengan sedikit haram, maka dia akan biasa menambah lebih banyak yang haram. Maaf ya, kan yang berseragam di pinggir jalan, di lampu-lampu merah, kan mungkin pada awalnya orang-orang baik, tapi syubhat akhirnya dianggap biasa. Kalau enggak dikasih jadi marah. Ya. Sampai orang Padang disebut orang pelit. Itu terbiasa dengan yang syubhat, terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga yang tidak hak dia dianggap itu hak dia. Itu syubhat. Jadi ketika lebah berbeda dengan kita ini punya tekad untuk bisa jadi orang baik. Lebah itu sudah diatur oleh Allah. Dia punya tekad atau enggak punya tekad, Allah sudah tentukan. Ini tempat tinggalnya, ini makanan minumannya, dan ini akan dia produksi. Lalat enggak ada aturan dari Allah, enggak ada ketentuan dari Allah. Ketika ada orang tidak punya bimbingan dari Allah, dia pilih tempat di mana saja menurut dia baik. Di orang-orang yang memilih LGBT itu mirip dengan lalat. Orang-orang yang hidup tanpa menikah lalu ingin merasakan bagaimana suasana pernikahan, itu seperti lalat. Dia hinggap di mana saja, dia tinggal di mana saja, dan dia enggak peduli. Bahkan wal'iyadu billah, kalau kita punya tempat-tempat wangi, dia menjauh. Oh, wangi sekali tempatnya, itu enggak ketemu lalat di situ. Bersih sekali, tidak ketemu lalat di situ. Tapi itu kotoran, itu bangkai, itu tempat sampah, itu kita ketemu di situ. Dan Masya Allah, walaupun matanya lalat itu kabur, itu dia punya penciuman yang luar biasa. Katanya sampai 750 meter dengan ukuran yang kecil itu dia bisa menangkap bau. Jadi kalau di sana ada lalat, sana ya. Lalu dia bisa cium di sini. Ada yang tidak baik, di sini ada yang kotor, di sini ada sampah, tuh dia cium. Padahal matanya tidak terlalu jelas. Nah, saudara yang mulia, anak ajak kita semua, anak pribadi kita semua, bahwa kita ini untuk jadi produktif seperti lebah, ketika lebah ditentukan oleh Allah, kita mesti punya tekad. Ini belajar dari nenek moyang kita. Yang nenek moyang kita dalam hal ini tidak dianggap sebagai contoh terbaik. Allah katakan di surat Toha, bagaimana nenek kita, kakek nenek kita dulu, ini punya kelemahan dalam hal ini. Ini enggak perlu kita tiru. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi. Sungguh kami telah pesankan
kepada Adam tentang ini sebelumnya. Ketika dia lupa, ketahuan. Apa alasan lupanya? Walam najid lahu azma. Kenapa Adam begitu mudah melupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kata Allah, lam najid lahu azma. Ternyata tekad Adam itu kecil. Tekad Adam itu ya sangat lemah. Padahal Allah sudah berpesan ya di Al-Baqarah 35, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, wa idh qulna ya Adam, ingatlah ketika kami berkata kepada Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Ini perintah dari Allah, pesan dari Allah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di sorga. Masya Allah, tinggal di sorga, tinggal makan, tinggal minum, tinggal sehat-sehat, tinggal bersantai-santai, tinggal menikmati fasilitas. Tapi kata Allah, fanasi, dia lupa. Apa yang menyebabkan dia lupa? Walam najid lahu azma. Dia tidak punya tekad yang kuat. Kita ingin terus tumbuh, kita ingin terus berkembang, kita ingin lebih baik. Baik sebagai personal, baik sebagai keluarga. Keluarga dalam artian suami, ya istri, ya anak, ya ayah, ya ibu, atau keluarga besar kita di risalah ini. Kita terus ingin tumbuh lebih baik, ingin berkembang lebih cepat. Kalau lemah tadi Allah sudah tentukan ini arahnya, Allah punya buku untuk kita. Kalau lebah tadi nggak bisa baca, kita harus membaca. Lebih dari itu, lebah tidak perlu punya tekad, kita harus punya tekad itu. Maka mari ustaz-ustaz yang mulia, kita ya ini di akhir tahun, ya tahun depan sudah 2023, berikutnya 2024, kita menyongsong 20 tahun risalah. Mari terus kita tumbuh, terus berkembang, dan ingat ya, kita beda dengan lebah, tapi Nabi ajarkan kepada kita, kun kan nahlah, jadilah kamu seperti lebah. Kalau lebah tadi nggak punya tekad, kita punya tekad. Maka ikutilah aturan Allah, makan tempat tinggal kita, makanan kita, minuman kita, lalu bangun tekad yang kuat dan berjalan di atas itu. Wa auha ila rabbuka, ila wa auha rabbuka ila nahli. Mudah-mudahan dengan itu kita terus produktif, terus lebih baik, terus tumbuh dan terus berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sautul Qur'an yunadikum ya ahlallahi nuwafikum bikalamin yutla yahdikum lilhifdhi lahu wa yu'allim.